Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan fisika mekanika dan panas kali ini, saya akan menjelaskan mengenai satuan, pengukuran, dan vektor. Yang pertama adalah besaran. Besaran sendiri merupakan sesuatu yang dapat diukur, mempunyai nilai dan satuan. Nah, besaran fisika sendiri adalah sifat benda atau gejala alam yang dapat diukur. Nah, untuk besaran sendiri berdasarkan satuannya dia dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada besaran pokok dan yang kedua adalah besaran turunan. Nah, besaran pokok sendiri adalah besaran yang bersifat mendasar, sedangkan untuk besaran turunan dia ini merupakan kombinasi dari beberapa besaran pokok atau bisa kita sebutkan sebagai turunan dari besaran-besaran pokok. Nah, yang selanjutnya untuk besaran sendiri dibedakan lagi menjadi dua jenis berdasarkan nilai dan arahnya. Yang pertama adalah besaran skalar. Besaran skalar ini adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja, jadi hanya angkanya saja. Sedangkan yang kedua ada besaran vektor, dia tidak hanya memiliki nilai tapi dia punya arah. Seperti itu. Untuk skalar tidak punya arah, hanya nilai, dan besaran vektor dia punya nilai dan arah. Dalam mol. Nah, untuk singkatan dari satuan-satuannya tadi bisa kita lihat di sini. Untuk meter itu singkatannya adalah M, kilogram adalah Kg, second adalah S, ampere adalah A besar, Kelvin adalah K besar, kandela singkatannya adalah CD, dan mol tetap mol. Jadi 7 dari besaran-besaran yang ada di tabel ini merupakan besaran pokok. Nah, selain besaran-besaran yang ada pada besaran pokok, itu dapat kita sebutkan sebagai besaran turunan. Nah, kita masuk selanjutnya, mengapa setiap besaran harus memiliki satuan? Karena untuk membandingkan hasil suatu pengukuran dengan pengukuran lainnya. Tapi apa sih pengertian dari pengukuran? Nah, pengukuran sendiri itu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan nilai besaran fisis yang dimiliki oleh benda dengan cara membandingkan dengan nilai besaran fisis dari alat ukur yang sesuai. Nah, jenis-jenis pengukuran tadi dari besaran pokok, ada pengukuran panjang, itu menggunakan alat ukurnya adalah jangka sorong, atau bisa juga dengan mistar. Kemudian massa, alat ukurnya adalah neraca, bisa neraca Ohaus, dan lain-lain. Waktu dengan stopwatch, kuat arus listrik dengan ampere meter, suhu dengan termometer, intensitas cahaya menggunakan luxmeter, dan pengukuran jumlah zat yang tidak dapat diukur langsung karena ada berbagai macam pengukuran yang dibutuhkan untuk dapat mengukur jumlah zat. Nah, ini adalah contoh dari alat-alat ukur di mana tadi di sini ada neraca Ohaus untuk mengukur massa, kemudian ada ampere meter untuk mengukur kuat arus listrik, stopwatch untuk mengukur waktu, termometer mengukur suhu atau temperatur, jangka sorong, kemudian ada lux meter. Nah, alat-alat ini yang nanti kalian bisa lihat pada saat kalian melakukan praktikum fisika. Bisa dilihat nanti di laboratoriumnya, alat-alat ini semuanya ada di sana. Nah, untuk sistem satuan dari berbagai macam pengukuran dan besaran pokok tadi, untuk sistem pengukurannya atau sistem satuannya tadi itu terbagi menjadi 3. Ada sistem MKS atau yang kita kenal tadi dengan sistem internasional atau SI, kemudian ada sistem CGS dan ada sistem FPS. Nah, untuk yang pertama, sistem MKS, untuk panjangnya dalam meter, untuk beratnya, untuk masanya adalah dalam kilogram, dan untuk waktunya satuannya dalam second. Inilah satuan ini yang paling sering kita gunakan dalam pengukuran-pengukuran dan satuan-satuan pada suatu besaran. Nah, ada lagi sistem yang kedua, sistem CGS, dia cm gram second,
Dan yang terakhir ada sistem FPS atau foot pound second. Jadi sama-sama mengukur panjang, massa, dan waktu. Untuk yang lainnya seperti temperatur, di sistem MKS menggunakan satuan Kelvin, di CGS menggunakan Celsius, dan di sistem FPS menggunakan Fahrenheit. Selebihnya menyesuaikan dengan satuan-satuan dari besaran pokok yang digunakan. Nah, yang selanjutnya adalah dimensi. Nah, dimensi dari besaran, dari suatu besaran itu merupakan simbolisasi suatu besaran menggunakan simbol-simbol dari besaran pokok. Nah, untuk besaran yang sama dimensinya harus sama walaupun satuannya berbeda. Maksudnya kalau misalkan satuannya dalam kilogram, dalam gram, atau dalam ons, karena dia sama-sama ada di besaran pokok massa, maka untuk penulisan dimensinya itu sama saja. Tidak dibedakan berdasarkan sistem satuannya tadi. Nah, untuk massa dituliskan dengan huruf M besar dengan di sampingnya ini huruf M-nya tadi diberi tanda kurung siku. Untuk waktu dia menggunakan T besar dan panjang menggunakan L besar. Nah, besaran yang berdimensi sama dapat diubah bentuk satuannya ke satuan yang lain. Jadi kalau di sini ada kecepatan, kecepatan ini adalah besaran turunan, di mana besaran turunan kecepatan ini didapatkan dari kita bisa lihat nih dari satuannya. Di sini ada kilometer dan ada jam. Maka untuk kecepatan itu adalah turunan dari panjang di kilometernya dan ada waktu. Jadi kecepatan merupakan besaran turunan yang didapat dari besaran pokok panjang dan besaran pokok waktu. Nah, ini kalau kita konversikan ke dalam sistem CGS itu kita ubah ke dalam meter second seperti itu. Untuk dimensinya dia akan sama, kecepatannya adalah panjang dimensinya adalah L, di sini kita tuliskan, dibagi dengan dimensi dari waktu, berarti T besar. Ini adalah dimensi dari besaran turunan kecepatan. Nah, yang selanjutnya adalah vektor. Besaran vektor sendiri adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, besaran vektor sendiri dilambangkan dengan beberapa cara. Yang pertama, kita bisa menuliskan lambang dari vektor dengan menggunakan huruf yang dicetak tebal, seperti di poin nomor 1 ini. Atau untuk menuliskan lambang dari vektor bisa juga kita tuliskan dengan dicetak miring dan diberi tanda panah di atasnya, di atas hurufnya, seperti penulisan yang ada di samping ini dengan menggunakan vektor tanda panah di atasnya. Jadi ini menjelaskan bahwa huruf-huruf tersebut merupakan lambang dari suatu vektor. Nah, untuk besaran vektor digambarkan sebagai berikut ini, seperti gambar yang di samping. Di sini ada vektor yang arahnya dari titik A ke titik B. Jadi A ini adalah titik awal vektor sebelum digambarkan, kemudian B-nya adalah titik akhir. Nah, panahnya sendiri menunjukkan arah dari vektornya. Ini panahnya menuju ke titik B, sehingga kita bisa simpulkan bahwa arah panahnya adalah dari titik A menuju titik B. Nah, panjang dari anak panahnya ini menunjukkan besarnya panjang vektornya tersebut. Gitu. Kemudian selanjutnya ini adalah aturan vektor. Yang pertama, vektor dikatakan sejajar apabila arah vektornya sama. Jadi di sini kita punya dua vektor, ada vektor AB dan ada vektor CD. Bisa kita lihat antara vektor AB dan vektor CD di sini dikatakan arahnya sama karena arah panahnya dimulai dari yang bawah ke atas.
Sama juga untuk titik yang C ke D, dimulainya dari yang C ke D dari bawah ke atas. Nah, yang selanjutnya, vektor dikatakan sama apabila nilai dan arah vektornya sama, dimanapun letaknya. Sedangkan jika arahnya berlawanan, maka dinyatakan dengan nilai negatif. Nah, jadi bisa dilihat nih pada gambar yang ada di bawah ini, ada vektor AB di sini, kemudian ada vektor CD, dan ada vektor EF. Nah, vektor-vektor mana yang dikatakan sama? Jadi tadi disebutkan bahwa apabila nilai dan arah vektornya sama, maka dia dikatakan vektornya adalah vektor yang sama atau sejenis. Nah, dapat dilihat bahwa vektor AB dan CD di sini bisa kita bilang bahwa vektornya adalah sama karena arahnya sama dan panjangnya juga sama, nilainya sama. Jadi dapat dikatakan vektor AB sama dengan vektor CD. Namun dia beda, vektor AB dan vektor CD ini tidak sama dengan vektor EF karena walaupun panjang vektornya sama dari titik E ke F ini, tapi arah vektornya dia berbeda. Seperti itu. Jadi yang sama adalah vektor AB dengan vektor CD, yang berbeda adalah vektor EF-nya ini karena arahnya berbeda. Nah, yang selanjutnya, bagaimana cara kita menjumlahkan vektor? Yang pertama, untuk menjumlahkan atau mengurangi beberapa vektor, itu kita bisa menggunakan metode poligon. Nah, metode yang pertama ini kita bisa lihat di sini ada dua vektor. Yang pertama ada vektor A yang arahnya horizontal ke kanan, kemudian ada vektor B yang arahnya cenderung ke atas. Nah, bagaimana cara menjumlahkan kedua vektor ini? Kita jumlahkan antara vektor A dengan vektor B. Nah, yang pertama untuk penjumlahan dua buah vektor, tadi kita punya vektor A yang arahnya seperti ini. Ini vektor A. Kemudian ada vektor B yang arahnya kurang lebih seperti ini. Nah, maka kita jumlahkan dengan menggunakan metode poligon. Kita menjumlahkan vektor-vektor tadi dengan melanjutkan vektor yang akan kita jumlahkan dengan vektor yang sebelumnya. Jadi kita gambarkan dulu penjumlahan vektornya. Karena yang ditanyakan adalah berapakah atau bagaimanakah penjumlahan antara vektor A ditambah vektor B, maka kita gambarkan dulu vektor A yang pertama. Kita gambarkan vektor A seperti gambar yang di bawah ini, kita gambar vektor A, kemudian kita jumlahkan dan kita gambarkan vektor B-nya dengan menggambarkan dari ujung titik akhir si vektor yang sebelumnya, vektor A-nya. Maka kita gambarkan vektor B-nya dimulai dari titik akhirnya vektor A, sehingga gambarnya seperti ini. Nah, bagaimana resultannya dari penjumlahan antara vektor A dan vektor B? Kita tarik garis dari titik awal kita menggambar vektor A sampai ke titik akhir kita menggambar vektor B, sehingga inilah hasil dari vektor penjumlahan antara vektor A dengan vektor B. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nilai vektor A ini pasti ada nilainya. Vektor B ini juga ada nilainya. Sehingga kita bisa mengetahui berapa besarnya vektor yang terbentuk antara si vektor A dengan vektor B-nya tadi. Nah, untuk rumusnya adalah resultannya sama dengan akar dari A kuadrat atau panjang dari vektor A ditambah panjang dari vektor B ditambah 2 kali vektor A dikali vektor B dikalikan dengan cos gamma. Gammanya adalah sudut di sini. Gamma ini adalah sudut yang terbentuk antara vektor A dengan vektor B tadi. Seperti itu. Inilah resultan dari penjumlahan antara vektor A ditambah vektor B. Nah, sekarang bagaimana kalau kita kurangi vektor A dengan vektor B-nya? Nah, kita gambarkan lagi seperti awal tadi. Vektor A-nya nilainya positif, maka gambarnya sama seperti gambar awalnya yang diketahui. Tadi, kita gambarkan vektor A-nya ke kanan seperti ini. Ini vektor A. Kemudian kita gambarkan vektor minus B, karena kita mau mengurangi A dengan
B tadi, sehingga vektor B-nya kita gambarkan berlawanan dengan vektor B yang diketahui sebelumnya. Sebelumnya vektor B-nya arahnya seperti ini. Nah, untuk menggambarkan vektor secara berlawanan, kita buat garis serupa dengan vektor yang tadi, tapi arahnya berlawanan sebesar 180 derajat dengan vektor yang sebelumnya. Inilah kita gambarkan vektor B arahnya ke bawah seperti ini berlawanan dengan vektor B yang sebelumnya. Nah, untuk menggambar resultannya sama seperti tadi, tarik garis dari titik awal kita menggambar vektor A sampai ke titik akhir kita menggambar vektor minus B-nya. Sehingga inilah vektor resultan dari pengurangan A dikurangi dengan B. Nah, untuk rumus resultannya itu besarnya adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat minus 2 kali A kali B cos gamma. Yang perlu diperhatikan di sini adalah gamma di sini adalah tetap sudut yang terbentuk antara vektor A dengan vektor B. Jadi gammanya adalah yang di sini. Sama seperti tadi. Bukan sudut yang terbentuk antara vektor A dengan vektor minus B. Bukan yang ini. Jadi tetap gammanya adalah sudut yang terbentuk antara vektor A dengan vektor B-nya. Nah, di sini kenapa nilai B-nya ini positif, padahal kita di sini nilainya adalah negatif karena pada saat min B-nya dikuadratkan hasilnya akan tetap menjadi B kuadrat. Sedangkan di sini hasilnya negatif karena di penjumlahan plus 2 kali A kali min B itu hasilnya di sini adalah min, sehingga di sini tandanya negatif. Seperti itu bagaimana cara kita menjumlahkan dan mengurangi vektor dengan menggunakan metode poligon. Nah, kalau menjumlahkan 3 buah vektor sama seperti tadi menggambarnya. Kita gambarkan dulu vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Kemudian kita tarik garis resultannya dari titik pertama kita menggambar di titik awalnya vektor A sampai ke akhir kita menggambar di akhirnya titik vektor C. Seperti ini. Nah, untuk penjumlahannya, caranya kita cari dulu jumlah antara vektor A dengan vektor B-nya menggunakan rumus yang tadi. Setelah kita dapat resultannya, baru kita jumlahkan dengan vektor yang C. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masih punya vektor yang sama, vektor A dan B seperti yang tadi, tapi kita mau menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan vektornya menggunakan metode jajar genjang. Nah, untuk metode jajar genjang ini, kita gambarkan vektor A dan vektor B-nya dari titik yang sama. Kalau tadi kan kita melanjutkan dari titik akhir vektor yang sebelumnya, tapi kalau ini vektor A dan vektor B-nya kita gambarkan dari titik yang sama. Lalu, kita buat garis putus-putus di sini seolah-olah menyerupai vektor A. Kemudian kita buat lagi garis putus-putus di sini seolah-olah menyerupai vektor B. Sehingga nanti garis-garis ini jika kita lihat bentuknya adalah seperti jajar genjang. Nah, untuk resultannya, cara menggambar resultannya adalah kita tarik garis dari titik awal kita menggambar tadi ke titik pertemuan antara garis putus-putus antara vektor A dengan vektor B-nya tadi. Inilah resultannya dalam menggambarnya. Untuk rumusnya sama juga seperti yang menggunakan metode poligon tadi, bahwa besarnya resultannya adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali A kali B cos alfa, di mana alfanya adalah sudut yang terbentuk antara vektor A dengan vektor B. Nah, untuk pengurangannya sama seperti tadi. Nah, sekarang kita mau coba kalau nilai A-nya yang negatif atau A-nya yang minus. Jadi, kalau sebelumnya nilai vektor A-nya adalah ke kanan, maka nilai negatifnya dia kita gambarkan ke kiri seperti yang ada di gambar ini. Ini adalah vektor minus A. Kemudian kita jumlahkan dengan vektor positif B, berarti kita tetap gambarkan arah vektor B-nya seperti yang diketahui di awal. Sama seperti tadi,
kita buat garis putus-putus yang menyerupai vektor A dan garis putus-putus yang menyerupai vektor B. Lalu kita tarik garis dari titik awalnya sampai ke pertemuan garis putus-putusnya tadi, sehingga didapatkan besarnya vektor pengurangan dari minus A ditambah B adalah ini resultannya. Untuk nilainya juga sama, R-nya adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat minus 2AB cos alfa. Dimana tadi nilai A-nya yang negatif di sini juga nilai A-nya yang negatif. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah metode penguraian vektor. Jadi untuk metode penguraian vektor ini, vektor itu biasanya tidak punya arah yang tepat. Seperti yang kita gambarkan di sini, ada vektor A yang garisnya merah, kemudian ada vektor B. Nah, di sini kita tidak tahu nih dia ada di garis X atau di garis Y, karena dia memiliki unsur vektor di sumbu X dan di sumbu Y. Maka vektor-vektor A dan B ini harus kita uraikan ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Jadi yang pertama di sini kita mau menggambarkan atau menjelaskan vektor A-nya dulu. Vektor A di sini mau kita uraikan ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Nah, vektor A-nya ini yang garis merah kita uraikan ke sumbu X menjadi AX, kemudian kita uraikan ke sumbu Y jadi AY. Jadi dari mana AX dan AY ini? Jadi vektor A ini kita tarik garis ke bawah agar mendapatkan komponen vektor A pada sumbu X. Kemudian vektor pada komponen Y-nya, di sini kita tarik garis dari vektor A-nya sehingga didapatkan komponen vektor A di sumbu Y. Nah, bagaimana cara menentukan nilai AX dan AY-nya? AX sendiri kita bisa lihat di sini. Di sini adalah menjadi bentuk segitiga. Ini AX, ini AX, di sini A, kemudian di sini ada sudut sebesar alfa. Nah, maka besarnya AX di sini kita pakai rumus Pitagoras ya. Kalau yang diketahui sisi samping dan sisi miring, maka rumusnya adalah cos. Jadi dari segitiga ini kita bisa dapat nilainya adalah cos alfa itu sama dengan sisi miring, sisi samping yaitu AX-nya per sisi miring. Sisi miringnya adalah vektor A. Sehingga bisa kita cari nilai AX-nya, kita pindahkan saja ruasnya sehingga besarnya AX sama dengan A dikalikan dengan cos alfa. Jadi nanti larinya ke sini. Begitu. Nah, untuk AY itu besarnya adalah A sin alfa. Sama Pak, menggunakan rumus Pitagoras juga, sehingga AY di sini, AY ini didapat nilainya adalah A dikalikan dengan sin alfa. Untuk vektor B-nya juga sama, kita uraikan ke dalam komponen-komponen di sumbu X dan kita uraikan di komponen sumbu Y. Kita buat di sini Y, di sini X. Maka besarnya BX di sini, ini adalah BX, ini adalah BX, itu besarnya adalah B cos alfa. Alfanya di sini yang ini sekarang, alfanya punya vektor B. Kemudian BY-nya di sini, ini adalah BY, BY-nya sendiri, itu besar nilainya adalah, ini salah ya, ini harusnya B dikalikan dengan sin alfa. Seperti itu. Nah, setelah kita uraikan vektor-vektor tadi ke dalam sumbu X dan sumbu Y,
barulah kita bisa menjumlahkan komponen-komponen pada vektor tadi yang di sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita jumlahkan yang di X, kita jumlahkan dengan yang X, yang di sumbu Y kita jumlahkan dengan yang di sumbu Y. Sehingga kita bisa cari nih resultan pada sumbu X dan resultan pada sumbu Y. Sekarang kita lihat resultan yang ada pada sumbu X itu ada apa saja. Tadi kita punya AX dan punya BX. AX adalah komponen A, vektor A pada sumbu X, dan BX adalah komponen pada sumbu X punyanya vektor B. Maka kita jumlahkan nih, resultan gaya yang ada pada sumbu X-nya adalah AX ditambah BX. Kemudian yang pada sumbu Y, RY-nya atau resultan gaya pada sumbu Y-nya itu ada AY ditambah BY. Dan seterusnya, tergantung nanti vektornya ada vektor apa lagi. Karena di sini vektornya hanya ada dua, A dan B saja, maka yang dijumlahkan adalah AX tambah BX dan AY tambah BY. Nah, itu tadi adalah besarnya resultannya. Nah, tadi seperti yang kita tahu, R-nya baru kita cari di sumbu X dan sumbu Y, tapi besarnya resultan yang ini, yang garis hitamnya ini berapa? Kita harus cari lagi vektornya. Nah, untuk mencari besarnya vektor dari resultannya, tadi kita sudah punya resultan di sumbu X dan resultan di sumbu Y. Maka tinggal kita jumlahkan saja besarnya resultan atau vektor dari resultannya adalah akar dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Dengan tangen alfa ini adalah sudutnya adalah Ry dibagi Rx. Seperti itu. Nah, nanti untuk mengetahui berapakah sudut resultannya ini, resultannya kan punya sudut ya. Ini adalah sudut resultannya, itu adalah alfanya yang dicari alfa sama dengan arkes tangen. Nanti kita bisa menghitungnya dengan kalkulator. Arkes tangen atau tangen pangkat min 1 dari Ry per Rx ini. Seperti itu. Nanti ini silakan dikerjakan contoh soalnya untuk teman-teman bisa menjumlahkan dua vektor gaya dengan metode jajar jenjang. Jadi di sini diketahui vektor A-nya besarnya adalah 30 Newton pada sudut sebesar 30 derajat. Yang kedua, vektor B besarnya adalah 20 Newton pada 140 derajat. Jadi nanti silahkan gambarkan dulu vektor A dan vektor B-nya, disesuaikan juga besar dan sudutnya, kemudian baru kita dapatkan hasil penjumlahan dari kedua vektor tadi menggunakan metode jajar jenjang, menggunakan rumus-rumus yang ada di metode jajar jenjang tadi. Oke, silakan mengerjakan. Dari saya sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diserap ilmunya dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat dan tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.